Jadi pagi ini saya akan menerangkan materi tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pengertian umum mengenai pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat di daerahnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pendapatan pendapatan dalam akuntansi komersial adalah aliran kas masuk atau kenaikan aset entitas atau penurunan utang atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan barang, jasa, atau kegiatan utama lain dari suatu entitas. Sementara itu, pendapatan dalam akuntansi pemerintah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana langsung dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadinya pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan fisik. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. C. Pencatatan belanja. Satu, definisi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah. Bendahara umum meliputi bendahara umum negara atau BUMN dan bendahara umum daerah. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak akan diperoleh tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan kebutuhan, baik berupa pengeluaran aset maupun nilainya kewajiban. Beban menggambarkan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengulang nilai kekayaan fisik dan merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan operasional. Jadi saya akan menunjukkan dari pendapatan pembiayaan. Satu, definisi pembiayaan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan sampai Nomor 2, pembiayaan atau donasi adalah seluruh transaksi keuangan pembiayaan yang penggunaan maupun pengeluaran yang akan dibayar atau menjadi kembali. Tujuannya untuk memproduksi surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman, penjualan, investasi dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan gunakan untuk pembayaran kembali pinjaman pokok, pembayaran pinjaman dan penerimaan pembiayaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pencatatan kewajiban. Pencatatan kewajiban itu pengertian kewajiban sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 09 adalah utang yang ditimbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 2. Klasifikasi kewajiban. Klasifikasi kewajiban itu adalah kewajiban yang diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Berikut menerangkan yaitu utang pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang,
kewajiban dan jasa lainnya. Oke, saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai bab pencatatan akuntansi. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu bisa dibilang kekayaan bersih pemerintah. Rumusnya sederhana, yaitu ekuitas sama dengan aset dikurangi kewajiban. Jadi setelah semua utang pemerintah dikurangi dari aset yang dimiliki, sisanya disebut ekuitas. Nah, terus sesuai dengan pernyataan SAP standar akuntansi pemerintah nomor 98 ini berfungsi untuk menjelaskan perubahan ekuitas dari awal tahun sampai akhir tahun. Sumbernya itu diambil dari laporan keuangan periode sebelumnya dan aktivitas selama 7 tahun berjalan. Oke, saya akan saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Dari materi yang saya akan bicarakan, jadi pengakuan dan pengukuran pendapatan LPA. Diakui saat diterima dari kelas umum daerah. Oleh aktivitas lain di bawah pemerintahan daerah Oke, saya Aisyah Kamila, saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Aktiva. G. Pengakuan dan pengukuran pendapatan daerah. A. Pengukuran pendapatan, pengakuan dan pengukuran pendapatan daerah diakui saat diterima dari kelas umum daerah. Diterima oleh entitas lain di luar pemerintahan daerah atas nama tersebut. B. Pengukuran pendapatan LPA. 1. Aset pokok penerimaan dicatat sebesar jumlah motor tanpa dikompensasikan dengan keuangan. 2. Diukur sebesar nilai nominal atas yang masuk kas daerah. C. Jenis-jenis pendapatan LPA. 1. Pendapatan transport diterima dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah. 2. Pendapatan operasional termasuk surplus penjualan aset lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang. 2. Pengakuan dan pengukuran pendapatan LLO. A. Diakui saat timbulnya aktivitas pendapatan. Mulai perbaiki, putar balikan. Kami bekerja sama. Kami bekerja sama. Memotong, mengukur, Bentuklah, putarlah.